Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Faiza Komara. Saya akan membahas buku yang berjudul Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, karangan Profesor Meriam Budiardjo. Saya akan membahas tentang konsep kekuasaan. Kekuasaan bukan sekedar kemampuan untuk memerintah, melainkan sebuah fenomena relasional yang kompleks dan mendalam. Seringkali pandangan kita terhadap kekuasaan sangat sempit, padahal ia adalah inti dari setiap interaksi sosial, mulai dari keluarga, tempat kerja, hingga lingkup pemerintahan. Saya akan menyelami lebih dalam dan bedah 3 aspek fundamental kekuasaan, mulai dari definisinya, sumber kekuatannya, dan dimensi-dimensi pengukurannya. Inti dari kekuasaan menurut para sarjana terletak pada hubungan sebab dan akibat antara pelaku A dan pelaku B. Definisi dasarnya jelas. Kekuasaan adalah kemampuan pelaku A untuk mempengaruhi pelaku B agar melakukan yang seandainya tidak dipengaruhi oleh A, si B tidak akan pernah melakukannya. Namun, kekuasaan tidak selalu bersifat terbuka. Kita perlu membedakan antara kekuasaan manifest yang tampak jelas, seperti atasan yang memberikan perintah eksplisit, dengan kekuasaan yang bersifat implisit atau tersirat. Kekuasaan implisit bekerja dengan cara mengendalikan alternatif atau pilihan yang tersedia bagi pelaku si B. Bayangkan seorang dosen atau pelaku A yang mengancam mahasiswa sebagai pelaku B dengan nilai buruk jika tidak mengerjakan tugas. Di sini, kekuasaan dosen tidak hanya terletak pada ancaman, sanksi negatif, tetapi pada kemampuan dosen untuk membatasi alternatif pelaku B. Agar lulus, pelaku B harus memilih alternatif yang sudah ditetapkan si A atau si dosen. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu membutuhkan konfrontasi, melainkan seringkali bekerja melalui struktur harapan dan pembatasan pilihan yang ada, yang membuat kepatuhan menjadi opsi yang paling rasional bagi pihak yang dipengaruhi, atau pihak si B, atau pihak mahasiswa. Lantas dari mana kekuatan ini berasal? Sumber kekuasaan sangatlah beragam. Ia bisa berubah sumber daya material seperti harta, uang, atau aset. Ia bisa berupa jabatan formal dalam struktur organisasi, atau bahkan keahlian yang karismatik, pribadi yang membutuhkan kepercayaan. Namun, sumber kekuasaan yang paling melegitimasi dan menjadi fokus utama dalam studi politik adalah kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang diterima sebagai sah dan wajar oleh mereka yang tunduk padanya. Sosiolog besar Max Weber membagi kewenangan sah ini menjadi 3 tipe penting yang masih relevan hingga kini. Yang pertama, kewenangan tradisional. Kekuasaan yang diterima karena berakar pada tradisi, kebiasaan, dan warisan yang sudah berlangsung lama. Seperti contohnya, kekuasaan raja, atau pemimpin suku, atau adat istiadat. Itu merupakan kewenangan tradisional. Atau yang kedua, kewenangan karismatik. Kekuasaan yang muncul dari kepercayaan, dedikasi luar biasa terhadap kualitas istimewa, keberanian, atau kesucian individu tertentu, seperti halnya pemimpin spiritual ataupun revolusioner. Lalu yang ketiga, ada kewenangan rasional legal. Ini adalah kewenangan yang paling mendominasi di era modern. Kekuasaan ini diterima karena didasarkan pada seperangkat aturan,
hukum, dan prosedur formal yang ditetapkan secara rasional dan diakui bersama. Inilah yang mendasari kekuasaan birokrat, hakim, dan pejabat pemerintah di negara demokrasi ini. Yang terakhir, untuk mengukur dan menganalisis kekuasaan, kita harus melihat dimensinya. Kekuasaan tidak bersifat monolitik, tetapi terbagi berdasarkan ruang lingkup. Ini menunjuk pada jenis-jenis tingkah laku yang dapat dipengaruhi. Kekuasaan seorang pemimpin agama memiliki ruang lingkup pada isu moral dan spiritual. Sementara kekuasaan seorang CEO atau pebisnis memiliki ruang lingkup pada isu bisnis dan manajemen. Ruang lingkup inilah yang membatasi di mana kekuasaan itu valid. Selain ruang lingkup, ada juga domain atau jangkauan. Ini merujuk pada jumlah individu atau kelompok yang berbeda di bawah pengaruh pelaku si A. Jangkauan seorang ketua RT tentu berbeda jauh dengan jangkauan seorang presiden. Itu adalah ada gap atau jangkauan yang berbeda-beda dalam kekuasaan. Lalu juga ada kekuatan atau intensitas. Ini merujuk pada derajat kemungkinan kepatuhan pelaku B atau pelaku kedua terhadap keinginan pelaku A. Semakin tinggi intensitasnya, semakin yakin pelaku A bahwa keinginannya akan dipenuhi. Pada akhirnya, kekuasaan adalah relasi sosial yang dinamis, tidak statis. Ia bisa diwujudkan melalui sanksi, dipelihara melalui kewenangan dan dilegitimasi, dan diukur melalui ruang lingkup dan jangkauannya. Dengan memahami konsep-konsep ini, saya dapat menjadi penganalisis yang lebih kritis terhadap setiap hubungan kekuasaan yang dapat kita semua temui, baik di arena politik besar maupun dalam interaksi kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam buku yang berjudul Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila dengan konsep kekuasaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.